Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, suara saya terdengar? Cek satu. Terdengar, Pak. Oke, terima kasih Bu Heni, Pak Yayan, ada Bu Etin, kawan-kawan guru dari SMA Garuda Cendekia sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan diseminasi praktik baik budaya positif. Ini salah satu materi yang terus terang baru saya dapatkan juga di program pendidikan guru penggerak yang mudah-mudahan kawan-kawan sekalian yang mungkin hadir pada malam hari ini untuk kedepannya bisa juga mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Dan ini mungkin gambaran ya salah satu praktek baik untuk budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia. Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan puji syukur sama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama berada dalam ruang Zoom meeting ini untuk berbagi praktik baik sebenarnya. Nanti Bapak Ibu juga yang hadir karena ada juga beberapa rekan guru yang saya undang dari luar SMA Garuda Cendekia. Mudah-mudahan juga bisa nanti sharing berbagi di dalam diskusi ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau untuk rekan-rekan guru SMA Garuda Cendekia sudah uh, kenal ya, karena kita sering bertatap muka sehari-hari. Saya adalah guru matematika SMA Garuda Cendekia, lalu merupakan staf khusus untuk pembenahan matematika di Yayasan Budaya Luhur. Lalu kebetulan pada saat ini saya menjadi fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 10, lalu pengajar praktek pendidikan guru penggerak di angkatan 7, lalu menjadi guru pamong juga di PPG untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kurang lebih mungkin itu perkenalan dari saya. Bapak Ibu sekalian, saya terbiasa untuk sebelum memulai pembelajaran, begitu juga di kelas ya dengan anak-anak ketika tatap muka secara fisik, maka saya biasakan untuk membuat kesepakatan ketika belajar ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu boleh ketika ingin mau berpendapat, kami harapkan untuk bisa nanti di sesi sharing dan berbagi ya, sama-sama nanti bisa mengeluarkan apa kisahnya atau pendapatnya masing-masing. Lalu yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Mungkin ada perbedaan gagasan, perbedaan ide nanti eh, kita harap untuk saling menghargai dan menghormati. Lalu nanti jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta yang lain diharapkan untuk mendengarkan lalu berpendapat setelah dipersilakan dan berpartisipasi penuh nanti juga ketika diskusi dimulai, ketika saya memberikan paparan, boleh nanti diinterupsi, saya persilakan dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa berkontribusi ya, memberikan sumbang sarannya. Lalu yang terakhir tentunya mengikuti sesi diskusi ini, diseminasi ini, praktik baik budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah kita bersama sebenarnya ya. Jadi Bapak Ibu kurang lebih juga sehari-hari mungkin juga sudah apa namanya mengetahui ini, mempertebal saja pengetahuan Bapak Ibu semua yang mungkin belum mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Baik, Bapak Ibu, kunci utama dari budaya positif yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini adalah kurang lebih ada 6 kata kunci, Bapak Ibu. Satu, untuk membentuk ya, untuk menciptakan suatu budaya positif di sekolah kita masing-masing. Kalau dalam hal ini di SMA Garuda Cendekia kita tercinta atau di beberapa sekolah Bapak Ibu yang lain nih yang hadir pada kesempatan ini, maka dibutuhkan
Satu, kata kuncinya disiplin positif. Nah, kita mungkin sering mengenal kata-kata disiplin ya, tapi ada frasa berikutnya yaitu disiplin positif ya, disambung ya, dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, kata kunci yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kata kunci yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Lalu yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Nah, ini mungkin ada frasa diksi yang baru Bapak Ibu dengar ya. Saya pun sebenarnya juga karena mengikuti program guru penggerak ini, jadi menjadi tahu akhirnya ya ada beberapa frasa dan diksi baru namanya restitusi. Nanti kita jelaskan sedikit bersama-sama kita bahas. Lalu terakhir baru segitiga restitusinya. Apa sih itu Pak Beni? Mengenai segitiga restitusinya, mari kita apa namanya simak bersama-sama ya. Yang pertama adalah disiplin positif. Memang dalam budaya kita itu makna kata disiplin itu biasanya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan ya. Atau dalam hal ini kalau di dunia pendidikan di sekolah kita nih biasanya mendapatkan kepatuhan dari siswa, ketundukan begitu ya, kepasrahan lah begitu ya. Sehingga cenderung biasanya disiplin ya, ya begitu ya Bu Etin ya atau Bu Heni ya. Dengan disambungkannya dengan ketidaknyamanan ya. Jadi misalnya ketika kamu tidak disiplin, datangnya selalu terlambat setiap pagi atau di perpindahan jam pelajaran, maka itu kaitannya pasti dengan wah pasti ada hukumannya nih. Pak Beni pasti punya hukuman tertentu nih. Bapak ini atau ibu ini pasti punya eh, apa dihukum nih saya nih kalau saya tidak datang pagi, saya disuruh apalah apalah dan seterusnya. Padahal Bapak Ibu kalau kita eh, apa namanya mengambil selangkah lebih maju ya, kita tambahkan disiplin itu disiplin positif, maka ini menurut Ki Hajar Dewantara ya, KHD ya, Bapak Pendidikan Nasional kita di dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima ya di dalam buku beliau 2013 ada halaman 470 bahwa beliau mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan maka disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin. Jadi disiplin diri sendiri ya, kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi karena ini konteksnya juga dengan kurikulum merdeka ini, maka disiplin positif ini menjadi satu kunci pertama ya untuk membuat budaya positif itu dimulai dari mendisiplinkan diri kita masing-masing. Terutama kalau dalam hal ini anak-anak ya, bagaimana kita mentransformasi anak-anak itu bisa mendisiplinkan diri mereka sendiri begitu. Begitulah kata KHD ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena untuk menciptakan murid yang merdeka maka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Betul. Jadi ketika datang pagi hari begitu ya, kita sepakat pukul 7, maka si anak-anak itu ataupun kita sebagai guru ataupun tenaga kependidikan maka diharapkan eh, memenuhi ya kesepakatan bahwa datangnya pagi itu pukul 7. Nah, sehingga disiplin yang dimaksud itu di masing-masing diri kita, diri sebagai seorang guru atau diri sebagai seorang siswa atau murid-murid kita. Yang pada ujungnya nanti yang berkaitan dengan motivasi internalnya. Karena anak-anak itu sekarang Bapak Ibu somehow kalau anak-anak SMA terutama ya, kalau di tempat kita itu kan pasti selalu menanyakan, jadi, Pak, kenapa harus datangnya pagi, jam 7? Kenapa nggak lebih siang lagi aja? Pak, kenapa sih Pak kita harus upacara bendera pada Senin itu? Atau kita harus lari pagi? Atau dan seterusnya begitu ya. Dalam satu hal sih memang bernalar kritis ya, bagus. Tapi, nah di situ kita meminta anak-anak itu agar muncul motivasi internalnya. Kamu datang pagi itu nak bukan karena kamu takut
akan diberikan hukuman oleh Pak Aldo ya sebagai apa atau Bu Diar bagian kesiswaan, tapi karena memang ingin datang pagi, ingin datang lebih awal agar tidak terlambat mengikuti jam pelajaran di yang pertama atau yang kedua, begitu ya. Jadi memiliki yang ujungnya adalah motivasi secara internal. Jadi bukan karena takut apa nanti kalau datangnya jam 7 lewat, nah gerbang sudah ditutup, maka disuruh push up lah, disuruh lari lah keliling lapangan, walaupun itu tidak ada korelasinya ya Bapak Ibu ya. Ketika datang terlambat terus disuruh push up atau lari keliling lapangan. Nah, oleh karena itu jika tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan pihak lain. Jadi kalau seandainya anak-anak ini, murid-murid kita ini, atau rekan guru kita ya, atau saya sendiri, belum bisa memiliki motivasi secara internal yang berasal dari dalam dirinya, maka memang butuh memang pihak-pihak lain untuk mendisiplinkan. Tapi itu masuk kategorinya motivasi eksternal. Sehingga sangat tergantung. Jadi si anak itu nggak akan datang terlambat kalau tidak ada motivasi secara eksternalnya, ya. Dia akan ketika tidak ada motivasi eksternal maka dia akan datang terlambat. Tapi seandainya motivasi itu datang dari dalam diri dia bahwa saya memang ingin datang lebih awal karena lebih siap belajar, ingin ketemu dengan teman-teman lebih awal, sehingga tanpa ada pun misalnya apa hukuman dari guru piket nanti atau dari bapak security, maka dia tetap akan datang lebih awal ya. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu memunculkan disiplin yang kuat, terutama disiplin dari diri begitu ya, sehingga muncul dari motivasi internal. Nah, seseorang siswa harus paham betul memang alasan mereka mengikuti suatu ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun tadi itu adalah motivasi dari dalam ya, jadi bukan dari luar. Seperti tadi ya, nah, kenapa kamu harus ikut upacara bendera dari setiap hari Senin itu? Ya karena kamu punya jiwa kebangsaan bahwa dengan dinaikannya bendera merah putih, maka itu bagian dari penghormatan kita untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan yang sudah dengan susah payah bercucuran keringat bahkan dengan darah dan air mata mungkin ya untuk menaikkan bendera merah putih ini, sehingga muncul dari dalam dirinya bahwa saya harus ikut upacara bendera itu bukan karena akan dicatat begitu ya, bukan karena akan dihukum, dikasih poin dan seterusnya ya, tapi karena itu menjadi pendisiplinan saya dan sekaligus rasa hormat bahwa ada orang-orang terdahulu yang memperjuangkan bendera merah putih ini sehingga menjadi sebuah negara yang merdeka begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, disiplin diri pun juga dapat membuat seseorang itu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Tadi ya, jadi tidak hanya, Pak, aku capek upacara bendera kan udah panas, Pak, datang harus lebih pagi, begitu ya. Terus di bawah terik matahari, maka dia harus menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang jauh lebih berharga dan jauh lebih bermakna. Nah, ini memang memunculkan motivasi secara internal itu memang butuh waktu ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga eh, mereka tadi siswa-siswa atau kita pun sendiri harus mempelajari betul bagaimana cara mengontrol diri dengan baik, lalu bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang sama-sama dihargai tadi begitu ya. Sehingga seseorang yang memiliki disiplin diri, mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan-tindakan itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi datang tidak terlambat, selalu pagi, selalu ikut upacara bendera, ketika di kantin mengantri begitu ya. Nah, itu mereka diarahkan untuk selalu bertanggung jawab, lalu mendasarkan tindakan-tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu, Pak Beni, nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang merupakan
nilai-nilai yang disepakati bersama tanpa dikotak-kotakan gitu. Jadi lepas dari suku bangsa, lepas dari agama. Jadi yang di seluruh dunia berlaku bahwa sesuatu itu pasti di seluruh dunia ini, mau agamanya apapun, mau suku bangsanya apapun, pasti menghargai itu. Nah, dan nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau fondasi kita dalam berperilaku nanti gitu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kalau diterjemahkan secara sederhana, maka kurikulum Merdeka ini mengantarkan kita kepada yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan itu apa saja sih Pak? Nah, minimal yang 6 itu ya, bahwa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan semua semua golongan, semua ras, semua agama pasti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecuali kalau yang ateis ya. Ateis itu agak berbeda memang, dan berakhlak mulia tentunya. Lalu yang kedua, mengajarkan mandiri. Jadi nilai-nilai kebijakan universal itu semua semua eh, negara bahkan ya. Jadi bagaimana bersikap mandiri, tidak tergantung kepada negara lain dan seterusnya. Bernalar kritis tentunya, berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini kan eh, tidak hanya satu ras ya, tidak hanya satu suku bangsa, tapi secara global berkebinekaan. Lalu bergotong royong dan kreatif. Nah, sehingga uh, 6 nilai-nilai kebajikan yang sudah diterjemahkan dalam program Guru Penggerak ini, yang sudah selaras dengan kurikulum Merdeka, inilah yang mungkin mendasari tadi ya, anak-anak dengan disiplin yang kuat. Ya. Jadi bukan berarti eh, dia tidak nyaman, tapi karena apa? Karena berasal dari motivasi internalnya. Saya ingin memakai sepatu hitam, saya disebut disiplin menggunakan sepatu hitam, bukan menggunakan sepatu yang lain ya, karena saya memang ingin mengikuti sesuatu yang berlaku di sekolah tertentu ini gitu ya, misalnya di SMA kita, SMA Garuda Cendekia. Nah, Bapak Ibu, ketika sudah memiliki disiplin positif yang berasal dari motivasi internal ya, maka ada kaitannya budaya positif ini dengan motivasi perilaku manusia. Tentunya kalau orang mau melakukan sesuatu begitu ya, mau, jadi di seluruh dunia ini berlaku ya, karena sudah diteliti oleh Diana Gossen ini, maka minimal tuh ada 3 motivasi orang melakukan sesuatu. Satu, nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mungkin murid-murid kita nih ya, atau kita sendiri ya. Jadi misalnya tadi tidak tidak terlambat datang pagi. Jadi ya biar nggak dihukum aja Pak gitu ya. Jadi saya ya bela-belain lah bangun lebih awal, terus nanti nanti disuruh push up lagi, nanti disuruh harus ngambil sampah dan seterusnya lah begitu ya. Yang berlaku biasanya di tempat kita. Atau misalnya tidak diizinkan untuk masuk ke jam pertama atau jam kedua dan seterusnya. Jadi menghindari ketidaknyamanan ya. Jadi tapi masih sifatnya eksternal ya, karena menghindari ketidaknyamanan tadi atau menghindari hukuman, maka orang melakukan sesuatu begitu ya. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan justru atau penghargaan dari orang lain ya. Jadi ini motivasi yang kedua nih. Ini mungkin banyak juga nih ya, di antara anak-anak begitu ya. Jadi Pak, saya mau bantu Bapak ngafus papan tulis, ya, tapi tambahan nilai ya Pak ya, begitu ya. Atau misalnya kalau ada sesuatu ini, nah kita dikasih apa Pak, gitu-gitu. Nah, sehingga sifatnya masih yang kedua ini bersifat eksternal ya. Nah, yang kita berharap itu adalah yang tumbuh di anak-anak nanti atau di diri kita juga sebagai seorang guru atau tenaga pendidik, maka untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, nah dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi sifatnya udah internal seperti tadi ya. Jadi datang pagi karena memang ingin datang pagi, bukan karena menghindari hukuman atau menghindari macet Pak gitu ya. Jadi saya emang datang bangun pagi-pagi itu biar nggak kena macet. Di rumah saya itu suka macet Pak. Jadi kalau lewat sedikit 10 sampai 15 menit tuh pasti macet sekali. Nah, saya menghindari itu. Tapi berharapnya adalah munculnya motivasi melakukan datang pagi atau tetap ikut olahraga pagi ya kita ya,
di hari Rabu pagi kan ya, kan masuknya jauh lebih awal 5.45 gitu tuh anak-anak tuh pasti akan jauh lebih pagi lagi masuknya. Nah, itu kita berharap anak-anak itu melakukan itu eh, motivasinya udah dari dalam ya, agar kalau ikut dari pagi itu programnya ya agar tetap sehat ya, badan tetap terjaga fit dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi berarti Pak, kalau orang melakukan sesuatu hal karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, salah nggak sih Pak? Enggak sebenarnya ya, karena kan ini motivasi yang berlaku di seluruh dunia ya. Ada tiga, cuma memang sifatnya masih eksternal ya. Nah, kita berharap anak-anak ini, budaya positif ini, itu bisa kita giring ke arah yang sifatnya munculnya secara internal. Nah, kurang lebih begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang ketiga, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Tiga hal yang mungkin dekat dengan kita, tapi hal yang ketiga ini terus terang baru ya. Saya juga mendapatkan frasa ini, diksi ini ketika mengikuti program guru penggerak ini. Nanti kita bahas ya. Jadi kalau hukuman itu kan seperti biasa ya. Jadi apa namanya? Hukuman itu pasti sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kayak tadi misalnya kan, wah dia udah lari-lari-lari, ya sudah pukul 7 lewat 2 menit gitu ya. Soalnya pintunya gerbang kita tutup, nah kamu udah terlambat. Wah, biasanya kita hukum tuh kan ya, Bapak Ibu kan biasa tuh ya. Atau ketika kita dulu menjadi siswa ya. Nah, kan pernah juga tuh kita merasakan bahwa aduh, nah biasanya hukuman itu tidak terencana ya, tidak terencana atau tiba-tiba. Yaudah nah kamu karena udah terlambat nih ya, jadi silakan push up dulu gitu ya. Walaupun mungkin di aturan sekolahnya nggak ada kayak begitu kalau terlambat ya. Nah, biasanya anak tidak akan tahu apa yang akan terjadi dan biasanya nggak dilibatin gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi salah warna sepatu, ya udah karena sepatumu nggak sesuai nih dengan yang sudah ditentukan oleh sekolah, ya sudah kamu copot sepatu selama 1 harian ini. Jadi sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba biasanya si anak itu jadi merasa apa? Nah, perhatikan Bapak Ibu, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis tadi ya. Jadi disuruh push up lah, atau kalau terlambat disuruh apa? Ngambil sampah dan seterusnya lah ya. Yang walaupun nggak ada kaitannya keterlambatan dengan disuruh keliling lapangan atau disuruh push up. Nah, biasanya apa murid itu disakiti oleh perbuatan atau kata-kata lah ya. Nah, hukuman itu eh, sehingga anak itu biasanya merasa tidak terima lah ya, aduh, kalau terlambat ada ketidaknyamanan lah begitu. Nah, berharap nih dengan budaya positif yang sedang kami pelajari ini di program guru penggerak, minimal naik 1 step Bapak Ibu. Jadi yang biasa dilakukan di sekolah mungkin berupa hukuman ya, kalau mencontek berarti hukumannya apa, dikurangi nilainya dan seterusnya lah ya. Nah, berharap naik 1 step yaitu ke konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya sudah jauh lebih terencana. Biasanya sudah disepakati juga ya. Nah, tadi kan anak yang nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Jadi dengan guru ini mungkin disuruh lari, dengan guru ini disuruh push up, dengan guru ini disuruh ngambil sampah dan seterusnya lah ya. Kurang anaknya jadi nebak-nebak ya. Kalau ini biasanya sudah lebih terencana, sudah disepakati. Biasanya di lebih dua arah ya. Jadi gimana? Murid biasanya juga sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, cuma biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur ya. Misalnya kalau kamu 3 kali nih masih terlambat juga, nah kamu diberi hukuman apa-apa-apa atau diberi konsekuensinya apa-apa-apa-apa gitu ya. Kalau misalnya 3 kali nggak ngerjain tugas ini, maka biasanya dilakukan apa, mengejar ketertinggalan dan seterusnya. Jadi berharap dari yang tadinya menghukum, yang biasanya tuh tiba-tiba tidak terencana begitu ya. Nah, naik ke 1 step eh, lebih ke konsekuensi. Jadi ada dua arah ya, si anak ada dialog di sana. Nah, yang ketiga ini yang menarik Bapak Ibu ya, yang saya juga baru dapat ilmunya, yaitu kalau bisa kita naik ke step yang ketiga yang bisa diterapkan di sekolah itu, yaitu restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu berarti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang jauh lebih kuat. Jadi yang tadi anak-anak yang sering terlambat begitu ya, maka dicarikan diperbaiki kesalahan keterlambatan mereka itu.
Nah, dicarikan solusinya sehingga mereka ketika masuk ke kelompok mereka lagi, ke dalam kelas atau masuk ke komunitas mereka, mereka itu oh ya, saya memang punya kesalahan sering terlambat, tapi saya bisa memperbaiki diri saya dengan cara ini, begitu ya. Lalu restitusi ini fokusnya adalah dengan kolaboratif ya, mengajarkan siswa untuk mencari solusi untuk mereka sendiri. Nah, jadi kalau kamu terlambat, kira-kira apa yang bisa kamu usahakan biar nggak terlambat lagi. Jadi jangan langsung ya munculnya hukuman begitu ya. Jadi tadi ya disuruh lari lah, disuruh push up atau misalnya naik ke konsekuensi sudah jauh lebih mending sebenarnya, udah agak mendingan. Jadi nak gimana? Ada proses nego, ada proses untuk dua arah ya. Nah, kamu tahu kan kalau sekolah kita itu masuk ke jam 7, kamu datangnya selalu jam 7 15 menit atau jam 7 lewat 10. Maka kamu tahu konsekuensinya apa? Kamu ketinggalan pelajaran dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi dengan restitusi ini kita ajak mereka kolaboratif untuk menemukan, mencari solusi untuk masalah yang sedang mereka hadapi. Terus biar membantu murid berpikir juga tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kamu mau nak dicap sebagai orang yang terus terlambat begitu ya? Atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain? Kamu terlambat itu, kamu nggak dengan gurumu kamu bagaimana sikapnya nanti? Dengan teman-temanmu kamu bagaimana? Yang biasanya lebih datang awal waktu gitu-gitu ya. Nah, jadi restitusi itu kata kuncinya satu, untuk memperbaiki kesalahan si anak ini agar mereka jauh lebih kuat karakternya. Yang kedua, dijalin kolaboratif ya, sehingga dapat kita giring mereka untuk mencari solusi dari kesalahan mereka sendiri. Nah, kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Jadi melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, maka guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka dapat lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi biasanya kan kalau disuruh push up, disuruh keliling lapangan gitu yang dilihat ditonton oleh satu warga sekolah mungkin ya. Nah, satu kesalahan mereka mungkin tidak teratasi, yang kedua pastinya harga diri mereka pasti akan terganggu begitu ya, malu lah atau kayak tadi tidak menggunakan sepatu yang sesuai warnanya, disuruh copot seharian misalnya ya, dan seterusnya ya, yang sehingga harga dirinya menjadi berkurang atau terkoyak gitu. Nah, sebenarnya ada peluang besar, peluang yang luar biasa bagi murid yang bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan tadi. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Jadi ketika mereka memilih untuk eh, akhirnya pada datang terlambat, selain mereka tahu konsekuensinya, nah mereka kita giring untuk bagaimana kamu menemukan solusi untuk agar kamu tidak terlambat lagi sehingga kamu bisa membuat pilihan yang jauh lebih baik di waktu yang mendatang. Nah, kurang lebih begitu Bapak Ibu yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak ini. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, setelah kita eh, bekali ya anak-anak atau diri kita sendiri dengan disiplin positif, lalu ada motivasi perilaku manusia itu ya, ada 3 tadi ya. Terus lalu dengan hukuman mungkin sudah jadul mungkin ya, sudah zaman dulu lah begitu. Tapi kita naik step konsekuensi sudah jauh lebih baik sebenarnya. Tapi ada lagi yang dikenalkan sekarang dengan restitusi ya, yang tadi ya, bahwa kita perbaiki kesalahan mereka dengan cara solusi yang mereka bisa temukan sendiri. Nah, yang keempat itu bagaimana budaya positif ini dapat terbentuk, maka melalui keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu apa sih Pak? Memang berbeda dengan peraturan kelas ya. Karena keyakinan kelas itu sifatnya jauh lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Lalu keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal tadi ya. Jadi kita diminta untuk bernalar kritis, terus rapi, bertanggung jawab dan seterusnya, dan seterusnya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Jadi kalau bisa kalimat-kalimat keyakinan kelas itu misalnya jangan membuang sampah sembarangan, jangan, masih kalimatnya negatif ya. Jadi kalau bisa bentuknya
jauh lebih positif. Jadi buanglah sampah pada tempatnya atau biasakan ketika selesai makan membuang di tempat yang sudah disediakan, begitu ya. Itu lebih abstrak memang, tapi pernyataan-pernyataannya jauh lebih universal gitu ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah, jadi di kelas itu anak-anak kita akan buat keyakinan kelas kita, maka apa-apa saja nih yang kita sepakati untuk kita yakini ini akan membuat pembelajaran itu di dalam kelas ini jauh lebih nyaman, jauh lebih aman dan seterusnya gitu ya. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan ya. Jadi di lingkungan kita masing-masing di sekolah terutama ya di kelas kita ya. Jadi jangan yang kalau bahasa itu ngadi-ngadi gitu ya. Jadi jangan mengada-ngada. Jadi wah kalau misalnya apa membuang sampah sembarangan nanti eh, harus mengisi kas 1 juta gitu ya. Nah, jangan begitu. Jadi yang dapat diterapkan lah ya sesuai dengan kondisi kelas kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi ya dalam membuat keyakinan-keyakinan kelas ini. Nah, lalu bersedia nanti meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, apalagi nih yang harus kita tambahkan? Oh iya Pak, sepertinya apa namanya perlu ditambahkan misalnya setiap selesai apa belajar, nah itu merapikan kursi-kursi kembali gitu misalnya ya, yang disepakati oleh seluruh warga di kelas itu. Nah, Bapak Ibu, yang kelima, yang seterusnya ya, yang kelima ya, kurang lebih kita juga mesti tahu kebutuhan dasar manusia karena anak-anak murid kita dan kita sendiri pun punya kebutuhan-kebutuhan dasar yang mungkin barangkali kita harus tahu karena bisa jadi ini menjadi penyebab tingkah laku mereka atau motivasi mereka melakukan sesuatu di sekolah itu eh, apa menjadi terpantau oleh kita begitu ya. Satu, kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Jadi bersifat fisiologis misalnya kesehatan, rumah, makanan gitu ya. Jadi kalau kita bertemu di dalam satu kelas itu Bapak Ibu ada anak-anak yang misalnya dia setiap pelajaran kita kok eh, bawaannya dia ngantuk aja ya. Ini kenapa anak ini selalu murung begitu ya? Karena barangkali dia punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Bisa jadi dia di rumahnya itu membantu kedua orang tua atau menjadi tulang punggung keluarga dia ya di keluarganya gitu ya. Jadi bantu ayahnya mungkin jualan sampai tengah malam atau bahkan sampai subuh nanti baru langsung ke sekolah kan kita nggak ada yang tahu. Nah, sehingga kebutuhan dasar manusia itu kurang lebih kita wajib tahu sehingga melakukan penanganan nanti di dalam kelas itu tepat sasaran begitu ya. Jadi oh dia selalu ngantuk, selalu apa murung dan seterusnya. Barangkali dia punya apa kebutuhan untuk bertahan hidup di rumahnya gitu, di dalam keluarganya gitu ya. Atau yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini banyak nih ya. Ini anak-anak Gen Z banget nih ya. Jadi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi inginnya itu diperhatikan oleh gurunya, diperhatikan oleh temennya gitu ya. Yang caper lah kalau kata anak-anak sekarang ya. Ini kok suka bikin ribut ya di kelas kita misalnya. Ya. Ini kenapa? Karena mungkin ya rasa kasih sayang atau rasa diterima dan seterusnya. Terus kebutuhan untuk apa kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok ya. Jadi ingin diterima di kelompoknya begitu ya. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja dia misalnya suka apa suka anime gitu ya. Nggak apa-apa karena kan itu bagian dari ingin ingin diterima ya di komunitasnya dia. Lanjut, kebutuhan dasar yang manusia yang lain adalah kebebasan ya. Jadi freedom. Nah, jadi Pak Pak Beni terlalu banyak ini deh aturan-aturan ini deh gitu. Jadi karena setiap manusia itu punya kebutuhan ingin bebas sebenarnya ya. Memiliki choice atau pilihan untuk mengendalikan arah hidupnya sendiri. Lalu kebutuhan berikutnya adalah kesenangan. Jadi mungkin ya dia suka nggak merhatiin kita di kelas atau mungkin suka tidur tadi ya. Ya karena dia ingin senang aja, senang atau enggak ingin
ingin merasa diperhatiin ya. Setelah itu dia seneng aja ngelakuin itu agar bapak dan ibu mungkin memperhatikan jauh lebih dalam si anak ini misalnya. Ya. Ya, kesenangan aja. Atau saat siswa bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting, siswa bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi kesenangan kebutuhan ini. Lalu yang terakhir penguasaan. Nah, jangan lupa kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi menguasai sesuatu lah ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan dan seterusnya ya. Memiliki rasa harga diri, kebutuhan untuk dianggap berharga begitu. Nah, ini anak-anak kita nih apalagi di SMA atau di SMP ya yang apa namanya barangkali kebutuhan untuk penguasaan ini cukup tinggi begitu ya, merasa ingin diakui dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tahu ada kebutuhan dasar manusia, maka Bapak Ibu itu dikenalkan nih, saya juga dikenalkan ada 5 posisi kontrol menurut Diane Gosen ini ya. Jadi 5 posisi kontrol ketika kita apa melakukan aktivitas di sekolah atau di kantor atau di mana aja lah ya, kurang lebih ya. Yang pertama itu penghukum. Nah, apakah kita termasuk guru-guru yang posisi ini, posisi penghukum? Ya kan biasanya aduh, saya juga merasakan ya, ada beberapa guru dulu tuh ketika saya sekolah itu, wah, pokoknya demen aja menghukum anak-anak gitu ya. Jadi punya apa kesenangan lah ya. Jadi kalau anak-anak ada yang terlambat lah, ada yang apa, penghukum bisa kadang tuh bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ya kamu lagi terlambat lagi, kamu lagi ketahuan mencontek lagi dan seterusnya begitu ya. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi kalau anaknya tertekan itu ya jauh lebih ini tuh kayaknya seneng begitu ya. Nah ini apakah kita termasuk posisi yang ini? Terus hanya caranya agar pembelajaran bisa. Jadi pokoknya cara menurut guru ini aja. Oh pasti akan sukses gitu. Nah kamu tuh harus emang dikerasin nak ya. Biar kamu nggak terlambat lagi. Biar kamu nggak mencontek lagi jadi bapak giniin gitu ya. Jadi caranya aja. Nah, biasanya nada suaranya tinggi, matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik lah misalnya. Benny gitu ya. Kamu lagi ya kita. Hasilnya apa? Hasilnya kemungkinan murid itu atau siswa kita ini itu marah ya dan mendendam atau bersifat agresif ya. Jadi bayangin Bapak Ibu kalau ditunjuk-tunjuk anaknya kita dimarahin lah gitu ya kita sendiri lah begitu ya. Saya apa pernah melihat ya yang nggak sepatutnya lah gitu dilakukan kan menjadi pendendam akhirnya ya. Jadi didoain lah gurunya kenapa-napa atau bannya. Wah kalau zaman dulu ya ban motornya dikempesin dan seterusnya. Mudah-mudahan kita terhindar nih dari posisi yang ini. Posisi yang kedua, posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah ini bisa terjadi di guru-guru ibu-ibu nih. Bu Heni atau apa atau bapak-bapak juga bisa ini ya jadi pembuat merasa bersalah biasanya itu guru akan bersuara lebih lebih lembut nada suara memas ya Allah nak ibu ya udah ngajarin dari awal sampai akhir kok kamu nggak paham-paham juga ya ibu tahu nggak ibu tuh dari Bogor subuh-subuh harus jalan ninggalin anak ibu untuk ngajarin kamu kamunya nggak ngerti-ngerti wah gitu-gitu lah ya biasanya ada unsur lebaynya lah begitu ya nah sehingga apa sehingga biasanya tuh anak-anak itu rendah diri akhirnya ya merasa bersalah gitu ya aduh nak kamu kok Pak Beni kecewa sekali sama kamu ya. Kok kamu bisa begitu ya? Kok kamu bisa melakukan hal yang nggak Pak Beni bisa bayangkan lah begitu. Pak Beni kecewa banget gitu. Nah, murid akan satu merasa bersalah, yang kedua murid akan merasa menjadi orang yang gagal ya. Ya, orang yang selalu gagal, aduh ya, dan nggak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Mudah-mudahan enggak ya Bapak Ibu ya. Enggak yang keduanya. Yang ketiga, posisinya teman. Nah, ini biasanya kita main amannya di sini nih ya. Jadi suka tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif-persuasif ya. Jadi menggunakan hubungan baik dan humor. Hei nak, aduh kamu kenapa sih kok terlambat mulu? Coba-coba cerita sama Bapak. Cerita sama Ibu. Gimana sih kok kamu kemarin terlambat ini hari ini terlambat lagi minggu lalu terlambat lagi kenapa sih gitu ya biasanya nada suara ramah. Hasilnya ada dua ya ada
ada yang positif ya, biasanya hubungannya baik ya, karena waduh saya dekat nih sama Pak Beni, saya dekat nih dengan Ibu ini, saya dekat dengan Bu Heni, Bu Etin atau Pak Yayan nih begitu ya. Apa namanya, eh, jalinan antara guru dan murid biasanya jauh lebih dekat, bestian lah begitu ya. Wah, kalau sama Pak Beni mah enak lah begitu ya. Tapi negatifnya adalah bila suatu saat guru tersebut nggak ada misalnya, atau saya atau Bapak Ibu yang biasa menjadi bestie si anak itu, maka murid akan kecewa ya, dan tidak mau berusaha. Lalu tergantung, waduh kalau dengan bapak ini, wah pasti saya dimarahin nih. Tapi kalau dengan ibu ini, wah enak ya karena kita sudah bestie begitu ya. Jadi akhirnya si anak-anak itu akan milih-milih ya, mau ketemu sama ibu ini atau bapak ini begitu ya. Nah, lanjut posisi yang keempat, pemantau. Nah, pemantau ini biasanya apa, wakil-wakil kesiswaan gitu ya, guru-guru, guru-guru PKN gitu-gitu lah yang bertanggung jawab atas perilaku orang-orang. Wah, pokoknya suka ngawasin aja. Wah, ini anaknya, wah ini suka cabut nih di jam pelajaran ini. Wah, suka nggak masuk, suka ke kantin dan seterusnya ya. Berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi-konsekuensi. Nah, kamu udah tahu peraturannya, kalau terlambat gimana? Nah, coba sekarang gimana? Kalau kamu nggak ngerjain ini, apa yang terjadi dan seterusnya ya. Biasanya nada suara datar, bahasa tubuh jauh lebih formal. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi memang yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah, tetapi tetap merasa nggak nyaman ya karena konsekuensi, karena nggak diajak untuk menemukan sendiri keterlambatannya kenapa. Terus bagaimana cara menyelesaikannya tuh nggak diajak ya. Biasanya konsekuensinya ya kamu tidak bisa mengikuti atau kamu disuruh tunggu di luar dan seterusnya. Nah, posisi yang terakhir, nah ini yang diharapkan nih Bapak Ibu, kita di kelas kita masing-masing ya, di sekolah kita masing-masing, yaitu posisinya sebagai manajer. Manajer tuh bagaimana Bapak Ibu guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi yang tadi bagaimana si murid tadi mampu menemukan solusinya yang sekarang sedang dihadapi ya. Jadi guru memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi sekaligus teman karena diajak bicara ya, posisinya dua arah, tetap dibuat komitmen, tapi kalau bisa solusinya datang dari si anak sehingga dia tidak merasa terpaksa akhirnya ya melakukannya, karena motivasinya sudah berubah dari yang tadinya eksternal menjadi internal. Terus murid diajak untuk menganalisis kebutuhan. Jadi kebutuhan dia, kebutuhan orang lain, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid ya. Jadi sehingga ujung-ujungnya restitusi lagi. Jadi restitusi tadi apa Pak Ibu? Memperbaiki kesalahan anak itu, tapi dengan mengembalikannya jauh lebih kuat lagi begitu ya. Dengan cara apa? Menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri ya. Jadi kita bantu mereka menemukan solusi mereka. Hasilnya murid biasanya dapat menjadi pribadi yang jauh lebih mandiri, jauh lebih merdeka dan bertanggung jawab ya atas segala perilakunya, sehingga lingkungan positif, budaya positif dapat terbentuk. Nah, terakhir Bapak Ibu, kenapa disebut segitiga restitusi? Karena ada tiga sisi ya. Jadi restitusi tadi. Jadi segitiga restitusi itu sebenarnya adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa mandiri? Kenapa bertanggung jawab? Karena dia ingin kita hantarkan untuk mencari solusi dari permasalahan dia sendiri, dan dia mempertanggungjawabkan ya bagaimana solusi tadi ya. Jadi bukan fokus pada masalahnya. Masalahnya adalah sering terlambat misalnya, atau masalahnya adalah suka mencontek misalnya ya. Nah, bukan fokus kepada sering terlambatnya, tapi fokus kepada bagaimana solusinya. Iya Pak, menurut kamu solusinya bagaimana agar kamu tidak terlambat? Misalnya dipasang jam weker, Pak. Terus apalagi kira-kira? Nah, tidur lebih awal dan seterusnya, begitu ya. Nah, segitiga restitusi itu karena segitiga ya, sisinya ada tiga. Sisi yang pertama itu langkahnya adalah kita stabilkan identitas ya, stabilize the identity ya. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi
bagaimana tadi dia melakukan kesalahan, maka kita stabilkan dulu identitasnya dia. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Karena setiap perilaku itu Bapak Ibu pasti memiliki alasannya. Kamu kenapa datang terlambat, Nak? Kamu udah tahu masuknya jam 7, kamu pasti ada sesuatu. Iya, Bu. Iya, Pak. Saya tadi telat bangun. Saya kemarin begadang, Pak, semalaman. Atau saya ya malas aja, Pak, karena pelajaran pertamanya nggak seru dan seterusnya lah. Pasti punya alasan tertentu. Dan yang ketiga, sisi yang ketiga di segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Kembali lagi bahwa kalau kamu datangnya terlambat, maka ada pelajaran yang akan kamu ketinggalan. Maka mungkin ada aktivitas yang kamu tidak akan bisa jumpai lagi, gitu ya. Nah, segitiga restitusinya Pak, sisinya nih tadi ya, menstabilkan identitas ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah. Jadi tiga sisi ini ya, jadi menanyakan keyakinan dan ini segitiga ini nggak harus berurutan ya Bapak Ibu ya, nggak harus distabilkan dulu identitasnya, lalu divalidasi tindakan yang salah, atau bisa menanyakan keyakinan. Jadi kalau eh, misalnya apa kasusnya cukup berat atau permasalahan yang dihadapi berat gitu, maka bisa tiga-tiganya. Atau kalau ringan-ringan saja misalnya itu bisa salah satu aja. Kurang lebih begitu. Nah, bagaimana sisi yang pertama? Sisi yang pertama menstabilkan identitas ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah proses dari bagian pembelajaran ya. Berperan menggeser identitas murid dari yang tadinya identitas gagal nih menjadi identitasnya sukses dan menghindari untuk mengkritik murid kamu telat mulu ya. Yang sedang mengalami identitas gagal. Caranya bagaimana sih Pak? Apa yang perlu kita sampaikan ke murid begitu ya bahwa misalnya salah satunya membuat kesalahan itu ada sesuatu yang wajar nah gitu ya atau manusia tuh nggak ada yang sempurna sebenarnya. Nah ketika Bapak Ibu menyampaikan itu tuh sebenarnya sedang usaha untuk menstabilkan identitasnya dia. Tapi nak kita bisa memperbaiki masalah ini sebenarnya kamu bisa kok sebenarnya nggak datang terlambat terus begitu ya. Dan saya sebagai seorang guru nggak fokus ke kesalahan kamu, nak, tapi bagaimana kita yuk sama-sama cari solusinya, gitu ya. Nah, sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, berdasarkan prinsipnya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, kebutuhan dasar manusia tadi ya. Jadi barangkali dia eh, bisa jadi karena kebutuhan dasar hidupnya begitu ya, membantu orang tuanya, berjualan mungkin di rumah sehingga dia harus pulangnya larut malam atau misalnya dia karena seneng aja terlambat begitu ya. Jadi biar diperhatiin sama guru piket, sama wali kelas dan seterusnya lah gitu ya. Lalu mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Terus pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi ya, tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi ketika kita validasi tindakan yang salah itu, nah kita sebagai guru tuh bisa menyampaikan salah satunya kamu sebenarnya bisa bertindak jauh lebih parah kan dari ini. Jadi kamu datang tadi mau telat, kamu terus langsung pulang aja. Nah, tapi kan kamu nggak begitu. Kamu tetap masuk karena kamu tahu mungkin konsekuensinya, tapi kamu tetap berusaha tetap hadir walaupun terlambat gitu. Terus atau misalnya yang berantem misalnya kan ya, wah kamu tuh sebenarnya bisa melakukannya itu jauh lebih parah kan ya, bisa kamu mungkin tonjok deh. Ini untung masih cuma apa narik kerah baju gitu misalnya ya. Nah untung kamu nggak sampai pukul, nggak sampai tonjok dan seterusnya. Nah kamu mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang jauh lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya begitu ya. Jadi kalau kamu memang sering terlambat atau karena kalau kamu apa kedapatan mencontek dan seterusnya lah ya dan apapun. Nah, maka bagaimana perilaku yang lebih efektif yang bisa kamu pelajari? Oh, belajar Pak, jauh lebih giat dan seterusnya. Nah, sisi yang terakhir, sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, secara internal tadi ya. Jadi, berusaha yang tadinya motivasinya secara eksternal, maka sebenarnya kita itu manusia punya motivasi secara intrinsik. Dan saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah distabilkan, maka
murid telah siap untuk mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya Pak, saya tahu Pak kalau datang terlambat itu salah. Nah, makanya saya ingin melakukan suatu hal nih Pak ya, agar nggak terlambat lagi. Gitu misalnya contohnya ya. Nah, apa yang perlu kita sampaikan Bapak Ibu? Nah, sebagai keluarga atau sebagai di kelas ya, apa sih yang kamu yakini gitu tadi ya. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Ya, datangnya tidak terlambat, datangnya tepat waktu. Seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu gitu-gitu ya. Nah, nah ini terakhir, sesi yang terakhir, apa yang telah dilakukan di sekolah saya. Nah, makanya ini saya ingin berbagi Bapak Ibu. Satu, sebenarnya disiplin positif ya. Jadi di sekolah saya itu mungkin Bapak Ibu yang dari luar SMA Garuda Cendekia ya, ini karena kebetulan ada rekan-rekan dari SMA Garuda Cendekia juga, bahwa salah satunya ini disebutnya kegiatannya Langkah Patriot Bapak Ibu. Jadi dilakukan setahun sekali pada 17 Agustusan. Nah, ini sebenarnya acaranya tidak wajib ya. Jadi anak-anak pun sebenarnya kalau nggak datang tidak dihukum. Nah, cuma kami berikan pesan moralnya bahwa ketika kegiatan ini dilakukan, nak, satu, karena ini langkah langkah patriot itu 5 kiloan Bapak Ibu ya. Jadi dari satu tempat ke tempat endingnya itu kurang lebih 5 kiloan. Nah, ini dilakukan di 17 Agustusan ya, pas di 17 Agustus. Nah, ini sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah walaupun tidak diwajibkan, tapi anak-anak itu kita munculkan bahwa dia motivasi secara internalnya dia bahwa saya ikut ini karena ada satu alasan ya, bahwa memperingati kemerdekaan kita begitu, lalu memiliki semangat kebangsaan yang tinggi dan seterusnya, walaupun kita tahu 5 kilo ya jaraknya begitu. Nah, lalu biasanya upacara bendera ya, yang setiap Senin pagi kami lakukan itu juga di sekolah kami memang tidak diwajibkan ya, tapi lambat laun anak-anak tuh makin tahu, oh, upacara bendera Senin pagi itu fungsinya untuk apa sih begitu ya, sehingga mereka punya motivasi internal untuk ikut begitu ya. Nah, lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kita di sekolah itu uniknya memang di sekolah SMA Garuda Cendekia ini nggak ada bel Bapak Ibu. Jadi setiap jam pergantian pelajaran atau jam masuk jam pulang itu memang nggak ada bel, karena salah satu pendiri sekolah kami itu ya, almarhum Bu Penny itu, beliau mengatakan ya, di sekolah kita ini di awalnya saya cukup menentang ya Bapak Ibu ya, karena loh kok di sekolah nggak ada bel ya. Tapi beliau mengatakan anak-anak ini nak, Bapak Ibu itu bukan robot yang harus diperintah harus melihat dengar bel dulu baru masuk. Dan ini menurut saya, waduh, ini kayaknya sudah disiplin positif ini saya baru, walaupun baru tahu ilmunya teorinya, tapi sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu sekolah ini berdiri begitu ya. Jadi memunculkan apa, disiplin anak-anak sendiri, bahwa walaupun banyak juga anak-anak yang memilih terlambat datang ke mata pelajaran berikutnya begitu, tapi sebagian besar tuh anak-anak sudah paham. Oh, jam jam 8.35 itu sudah waktunya pergantian jam. Kadang tuh gurunya diingatkan, Pak, Bu, waktunya sudah habis begitu ya. Jadi nggak nunggu bel, mereka sudah bergantian keluar, atau misalnya setelah istirahat begitu ya. Dan ini menurut saya bagian yang unik ya, luar biasa ya. Di awal memang apa, ya sudah bisa dibayangkan lah ya, agak chaos begitu, tapi lambat laun karena ini menumbuhkan budaya positif dari internal anak-anak, sehingga nanti ketika bangku kuliah, karena kan kami di SMA ya, ketika bangku kuliah kan nggak ada bel lagi. Nah, ini udah dipersiapkan lah dari SMA begitu ya. Lalu motivasi intrinsik ya. Jadi salah satunya bagaimana mereka mau berkompetisi ya di tingkat level provinsi bahkan nasional ya. Yang kadang tuh di sekolah tuh nggak disiapkan ekskulnya, nggak disiapkan pembinanya, tapi mereka karena motivasi intrinsik mereka tinggi untuk berprestasi, akhirnya mereka mau ikut begitu ya kejuaraan-kejuaraan yang barangkali mungkin sekolah juga nggak tahu ini ada kejuaraan ini gitu, ada moon ya, ada renang dan seterusnya, paskibra ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal apalagi itu, ada tadarus pagi kami ya,
ada setiap hari Selasa ya yang membina karakter anak-anak ini gitu ya. Di sini tuh sebelah kiri ini ada posyandu ya. Jadi anak-anak OSIS, anak-anak yang nggak diwajibkan ya, tapi yang punya kepedulian begitu ya untuk warga sekitar di lingkungan sekolah kami itu melakukan membantu ibu-ibu RT untuk melakukan kegiatan posyandu ya bagi keluarga yang ada di lingkungan sekolah gitu. Lalu kebudayaan. Nah, ini anak-anak yang berkebinekaan global ya. Untuk ada pekan kebangsaan dan kebudayaan di tempat kami. Nah, kebutuhan dasar manusianya yang lain ada apa aja? Biasanya tuh kalau yang paling kiri ini kreativitas ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya tuh kalau anak-anak tuh kan suka nyoret-nyoret apa, maka di sekolah kami itu diadakanlah mural gitu ya. Jadi disiapkan dinding tempat wadah mereka untuk mengekspresikan kekreatifan mereka ya. Nanti ada temanya apa begitu. Dan ini biasa dijadikan ujian praktek ya di di apa namanya di kelas 12. Ini ada pekan International Day ya. Jadi anak-anak mengekspresikan. Lalu ini ada lari pagi terakhir ya, anak-anak itu cosplay. Jadi di kami itu ada program setiap Rabu itu lari pagi, mereka mengekspresikan ya eh, larinya dengan kostum waktu itu ya. Dan di bawah ini ada pentas seni ya. Nah, sedikit lagi nih kayak ada keyakinan sekolah, Bapak Ibu, keyakinan sekolah itu yaitu kayak bersikap adil. Nah, ini salah satu nih, salah satu keyakinan sekolah yang sudah kita bangun lama ya, yang orang-orang lain ketika datang pun, oh iya, ini keyakinan anak-anak yang sedang kita pupuk dan mudah-mudahan tumbuh di sekolah kami begitu. Nah, lalu ada keyakinan kelas tadi. Jadi seperti yang tadi ya, keyakinan kelas itu kalau bisa warga kelasnya, warga dalam satu kelas itu menyepakati gitu ya. Dan kalimatnya ya yang mudah diingat gitu, bertanggung jawab, rapi, saling menghargai dan seterusnya. Nah, apa yang perlu diperbaiki? Nah, ini nih yang untuk implementasi ke depan ya karena sebenarnya mungkin ada hal-hal budaya positif yang sudah kami lakukan ya. Bapak Ibu mungkin di sekolahnya juga mungkin sudah lama melakukan tapi karena ilmunya baru dapatnya sekarang ya ketika program guru penggerak ini. Maka butuhnya kolaborasi ya, jadi meningkatkan kolaborasi lagi antar peran di sekolah dalam mengembangkan implementasi budaya positif, lalu melakukan evaluasi dan refleksi tentunya ketika mengimplementasikan budaya positif ini ya. Jadi yang hukuman mungkin berusaha dihilangkan, naik ke konsekuensi atau bahkan kita restitusi begitu ya. Jadi nggak ada lagi tuh yang terlambat disuruh lari atau yang terlambat disuruh push up, tapi yang terlambat itu kita restitusi dan seterusnya gitu ya. Mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua untuk mendapatkan masukan yang konstruktif lalu mendorong komunikasi terbuka dan transparan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, saya sebenarnya ada video contoh tapi segitiga restitusi ya. Jadi bagaimana anak itu terlambat, nanti kita stabilkan identitasnya dulu. Cuma tadi saya coba kok karena terlalu besar filenya mungkin ya. Jadi mungkin lain waktu ya Bapak Ibu ya saya akan tampilkan ini pas mungkin 1 jam nih mungkin terakhir saya buka kira-kira ada Bapak Ibu yang ingin eh, bertanya atau memberikan apa diskusi juga boleh. Saya persilakan. Nah, ini waktunya sudah habis sebenarnya ya Bapak Ibu ya punten ya. Ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Waduh, ini karena sudah malam ya. Oke, mungkin dari frasa atau diksi yang mungkin baru ini didengar. Terus terang saya ini juga didapatkan dari program Guru Penggerak ini mudah-mudahan. Makanya malam ini saya usahakan bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua, baik dari sesama SMA Garuda Cendekian ya atau dari kawan-kawan guru SMA atau SMP ya, yang uh, mantan PPG ya, yang alhamdulillah sudah lulus ya kemarin. Ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau sharing berbagi di sekolahnya mengenai budaya positif yang barangkali sudah Bapak Ibu lakukan ya. Eh,
Oke, sepertinya tidak ada, nggak apa-apa. Ini ada di chat ya. Oke, baik. Sudah sangat siap Bu Heni. Terima kasih atas masukannya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Saya juga mohon izin ini direkam. Ini mungkin bagian dari eee, apa, latihan saya ya dalam program Guru Penggerak ini untuk, berbagi praktik baik dan semoga berkenan di Bapak Ibu semua. Jika ada pertanyaan boleh nanti, kita, saling tanya jawab di lain kesempatan ya. Saya tutup, mungkin pertemuan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, bukan bermaksud menggurui. Mudah-mudahan ini menjadi ladang untuk saya bisa berbagi, yang ilmu yang sudah saya dapatkan di program Guru Penggerak. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Omar dari kelas 11. Perasaan yang saya rasa setelah saya berdiskusi dengan Pak Beni mengenai masalah-masalah saya dan juga membahas mengenai solusinya yang kita bisa lakukan untuk supaya saya bisa lebih baik di masa depan, itu membuat saya merasa lega mengetahui bahwa saya dapat dibantu untuk menyelesaikan masalah saya, terutama mengenai tugas atau juga mengenai sikap diri sendiri yang kurang sesuai di lingkungan sekolah. Itu membuat saya lega, karena saya bisa dalam penyelesaian ini bisa diselesaikan, tidak harus sendiri, bisa juga bersama banyak orang. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.